Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dur syuhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar bi fi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Hijratul Muttaqin, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Awalan, seperti biasa dan harapan kita semua menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, hari ke-28 di bulan Rajab, atau kira-kira 33 atau 32 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Hijratul Muttaqin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Tentu kami selaku khatib juga tidak lupa senantiasa berwasiat, khususnya untuk pribadi kami dan umumnya kepada para hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aplikasinya adalah dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi segala larangan-larangannya yang telah ditetapkan. Hadirin jamaah Jumat Masjid Hijratul Muttaqin yang berbahagia. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya mendapati situasi krisis air hingga waktu sholat asar tiba. Mereka yang berikhtiar mencarinya di berbagai tempat tidak berhasil memperolehnya. Air yang tersedia hanyalah air sisa yang jumlahnya tak banyak. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat para sahabat tercengang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabatnya, "Ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah." Para sahabat menyaksikan di sela-sela jari Nabi memancar air. Para sahabat tak hanya bisa berwudu dengan sempurna, tapi juga menghilangkan rasa haus karena air juga bisa diminum. Kisah ini bisa kita temukan dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita tadi adalah kata-kata Rasulullah tentang al-barakah minallah. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, air, pohon, matahari atau yang lainnya.
Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu kian meningkatkan keteguhan iman mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama merinci bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan tingkat kesadaran kita kepada Allah, taqarrub ilallah. Lebih tepatnya adalah ziyadatul khair fit ta'ah, bertambahnya kebaikan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang lain, berfoya-foya atau untuk aktivitas maksiat lainnya. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan keberkahan saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat atau bersikap baik kepada tetangga. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau muhasabah, bertobat, berzikir mengingat Allah dan mengingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah dan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah memberikan keistimewaan kepada tanah Mekah yang gersang. Begitu pula dengan waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabung lainnya. Tapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ziyadatul khair fit ta'ah, bertambahnya kebaikan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait dengan berkah atau barokah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada kita umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Dan 3 bulan yang lainnya adalah berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Saat tiba waktu Rajab, Rasulullah yang diminta adalah keberkahan bulan, lalu keberkahan bulan Sya'bannya, hingga berharap dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, kesehatan atau kenikmatan duniawi lainnya. Beliau berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban seiring dengan menyongsongnya bulan Ramadan. Secara tidak langsung doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia yang panjang, tetapi usia yang bermanfaat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan adanya. Inti dari berkah adalah peningkatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah: jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah,
ikut bekerja bakti, bahkan tingkat RT juga karena Allah, bertegur sapa dengan tetangga, mengharap ridha Allah, dan seterusnya dengan tujuan yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak boleh berdoa memohon harta dan kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kenikmatan sehat yang kita dapatkan adalah nilai keberkahan, yaitu suatu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mendoakan sahabat Anas dengan pernyataan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan seseorang tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati, merasa cukup, bersyukur dan tidak tamak, serta senantiasa menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ziyadatul khair fit ta'ah, bertambahnya kebaikan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari uraian ini jelasnya bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita, adanya peningkatan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, baik dalam keadaan tiada maupun dalam keadaan kaya raya. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini penting, mengingat kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi, senantiasa diberi petunjuk dan dipanjangkan umurnya hingga bisa menjumpai bulan Ramadan serta melaksanakan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan, sehingga kelak ketika keluar di bulan suci Ramadan kita pun mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.